Alhamdulillah cerah. Tapi aku di rumah itu yang wajib waspada ya. Sekring sakar listrik kayak gini punya aku tuh rusak. Udah hampir berapa tahun ya? 10 tahun kayaknya ini baru ganti. Jadi kalau sekringnya ganti ini aku beli 50.000. Jadi tadi malam lampu mati, aku beli sekring kayak gini, terus aku pasang, udah selesai. Aku pasang, bisa aku enggak sih, tadi ada pak suami aku, maksudnya aku yang beli, pak suami aku yang pasang. Ini aku nggak banyak bikin video, aku udah pulih kembali, bener-bener fit badan aku, bisa ngomong kayak gitu. Waktu itu aku masih batuk, itu aku masih, aduh, rasanya itu kayak apa ya, kalau mau dihiperbolis tuh kayak dunia ini kiamat kayak gitu. Aku udah pernah bilang kalau di perantauan itu kayak gitu loh, gimana nggak ada bapak ibu aku kayak gitu, ibuku udah meninggal apalagi kayak gitu, kayak kiamat kayak gitu loh. Setrika rusak tuh kayak kiamat. Soalnya aku nggak ada dana darurat kayak gitu, nggak gitu kayak gitu. Terus untung kayak gitu aku masih ada ikut arisan simpan pinjam kayak gitu, meskipun aku nggak banyak. Kadang aku nggak, 1 tahun itu nggak nggak nyimpen, aku nggak pakai nabung di sekolah juga kayak gitu. Aku udah sembuh ya kayak gitu. Itu aja, nggak banyak kayak kebiasaanku, itu aja sebenarnya. Poinnya setiap hari cuman puluhan, nggak banyak, ada ratusan beberapa. Sebenarnya aku nggak fokus untuk mencari uang, aku berbagi pengalaman, dan itu aja pengalaman aku selama perkawinan 25 tahun dan umur aku yang 51 tahun, dan aku merantau mulai aku SMP. SMP itu aku di Mbahku di kota selama 6 tahun, kemudian aku di Surabaya sampai sekarang tahun 2000, tahun 1992 sampai sekarang. Aku di Surabaya mundur-mundur sampai ke Sidoarjo, terdampar di Sidoarjo. Udah semangat terus eh, berbagi pengalamannya, dan tidak ada pengalaman baru kecuali hal-hal itu aja kayak gitu loh. Aku bahasanya pakai bahasa orang sembuh, orang waras. Iya, habis makan bakso itu kan kayak gitu. Aku tuh masuk angin. Ya aku udah minum obat. Aku pertama kali obat cair ya. Kemudian aku pingin ganti aja obat tablet, kayaknya nggak sibuk-sibuk pakai sendok kayak gitu loh, tinggal ditelan kayak gitu pakai pisang, kadang pakai air putih kayak gitu. Minumnya aku beli di apotik, aku pakai apotik yang apotik, pakai obat-obat yang di umum kayak gitu, tapi aku tetap beli di apotik, harganya 4 ribuan. Aku beli itu habis cair 1 botol, terus botol kecil itu habis semuanya kayak gitu. Semuanya soalnya sakit satu keluarga. Anakku enggak, anakku sama aku aja sama pak suami aku. Anakku alhamdulillah jangan sampai ketularan kayak gitu loh. Alhamdulillah, kalau daripada anakku yang sakit kayak gitu, mending aku yang sakit. Aku itu kayak gitu, jangan sampai anakku ketularan kayak gitu. Aku jaga, aku sampai sekarang bener-bener udah sembuh alhamdulillah, dan obatnya masih sisa. Aku beli sedikit-sedikit obat itu ya, kalau nggak sakit aku, soalnya kalau stok obat takut expired kan, sayang kayak gitu. Di stok di apotik habis kayak gitu, padahal banyak yang butuh kayak gitu. Jadi aku beli secukupnya. Aku beli berapa ya dulu, 14.000 itu kan 3,5an, beli 4 emplek itu 16 biji berdua sama pak suami aku. Kemudian aku beli 2 lagi, itu tuh cuman dua strip itu. 2 strip itu ini segini 4.000
segini. Aku pakai Maxtril, kan ada Maxtril, ada apa batuk konidin ya, terus ada obat cair macam-macam tuh kan. Fik dulu aku pakai Fik. Obat aku tuh penyakitnya pilek, batuk, greges, masuk angin, panas, itu udah sejak kecil kayak gitu. Jadi kalau capek sedikit itu telat makan tuh masuk angin. Jadi di perantauan kalau bisa harus siap lahir batin, keuangan kayak gitu. Iya, aku sih merantau kayak minggat kayak gitu, gak bilang-bilang orang tua, tiba-tiba udah nyampe rumah itu, Bu, Bapak, aku dapat rumah. Dari mana? Ngontrak kayak gitu aku dikasih, ya udah dikasih bekal secukupnya. Takutnya aku nggak kerasan kayak gitu. Nggak tahunya alhamdulillah sampai sekarang aku masih di perantauan. Nggak tahu gimana ke depannya, nanti aku kabarin aja pengalaman. Kalau setiap hari sih oke, aku berani, tapi kan aku nggak enak kayak gitu, ada harus tuh privasi yang harus aku tutupin, dan semuanya aku harus ungkapkan kayak gitu. Ya karena keterbatasan aku kayak gitu, terus nggak enak kah. Ini kan tontonan ya, ibarat itu hiburan, ibarat itu kayak barang itu kayak rokok kayak gitu loh. Pak suami aku sih terserah aku. Terserah semuanya, terserah aku dikasih kepercayaan itu gimana ya kayak gitu loh. Tapi kalau kamu capek gak usah kayak gitu. Kalau kamu gak ikhlas gak usah kayak gitu loh. Udah, aku udah selesai, udah malam sekarang. Kayak gitu aja, aku minum Maxtril, jangan lupa jaga kesehatan kayak gitu. Di perantauan aku udah sering itu Sangobion. Aku masih ada tuh dulu, sekarang nggak ada orangnya. Nggak ada sih, karena kan dulu aku banyak temennya kayak gitu kan, sama-sama pengantin baru, sama-sama kontrak kayak gitu. Jadi aku ada temen lah kayak gitu, Bu Beni aku sakit kayak gitu, kenapa, keringet dingin, coba aja beli Sangobion kayak gitu. Aku beli Sangobion, aku minum 1 hari tuh. Tapi aku ada ibu waktu itu, begitu aku pulang ke kampung halaman, ya aku perbaikan gizi kayak gitu loh, makan banyak, anakku dipegang bapak aku. Anakku yang pertama itu bapakku yang ngomong, banyak saudara yang ngomong kayak gitu di kampung halaman. Aku makan tidur, sembuhlah aku kayak gitu loh. Ya udah sembuh, ibuku seneng kayak gitu. Aku greges, Bu, awak keenak kayak gitu. Mesti kalau pulang kampung itu bapak aku, Pak, aku mau pijet, Bu, aku mau pijet. Panggilin kadang di depan rumah tukang pijetnya, kadang di tetanggaku yang di sebelah sana, masih satu desa sih. Pokoknya langgananku sebenarnya 2. Tapi sekarang aku jarang pulang kampung. Bapakku sama ibuku udah nggak ada. Jadi aku kalau pijet nggak usah pakai pijet lagi. Antangin. Aku beli tadi. Aku gak ambil gambarnya waktu di apotik ya, wis kayak ngono iku. Aku capek. Aku capek, ini pengalaman aja aku udah beli itu antangin. Nah, itu kalau sakit-sakit ya jangan lupa. Aku dulu gak biasa dengan obat-obat kayak gini kayak gitu. Paling dikasih jalan-jalan aja sama makan aja kayak gitu, jalan-jalan. Makan biasanya aku tuh makan apa ya? Yang enak-enak pedes-pedes biasanya. Aku gak ngerti obat-obatan dulu. Aku kenal obat-obatan itu sebenarnya sejak SMP. Otrivin itu kalau buntu kayak gitu. Otrivin tidak tahu sekarang masih ada, obat cair, obat tetes. Ditetes 2 kali kayak gitu kalau lagi buntu hidungnya. Kemudian aku sekarang ini antangin. Udah kayak gitu aja pengalaman aku di perantauan. Ya, beli 3 aku. Gantian, kadang aku antangin, kadang ada lagi yang minum jahe direbus kadang kayak gitu. Udah kayak gitu aja.
Hari ini Pak suami aku nggak banyak-banyak, nggak sering-sering, nggak setiap hari ya. Aku masih ngumpulin pengalaman baru kayak gitu. Lagian kayak gitu aja. Kalau nggak ada masalah ekonomi, ujung-ujungnya itu sebenarnya pangkalnya itu ekonomi kayak gitu loh. Kalau lebih kuat sebenarnya aku tuh bukan berarti aku orang tua yang nggak sadar ya. Aku orang tua yang sadar. Aku udah persiapkan kayak gitu. eh, Kehamilan aku dengan terlambatnya hamil itu berapa tahun ya, 1 tahun kayak gitu tuh aku bener-bener mempersiapkan kehamilan aku. Meskipun aku belum punya rumah, memang aku sengaja, apa artinya aku punya segalanya nggak punya anak kayak gitu, karena aku di perantauan ya kayak gitu kan, nggak kaya-kaya juga kayak gitu. Kadang orang itu kan macam-macam, orang orang kaya kadang-kadang nggak punya baby itu karena mungkin dia harus banyak berbagi kasih sayang kayak gitu. Dia bisa itu, meskipun bukan anak sendiri, mencintai lebih dari anaknya itu bisa, meskipun mungkin anak saudara, anak yatim, itu bisa kayak gitu, mendidik kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau nggak mestilah Tuhan tuh ngasih cobaan tuh pasti ada hikmahnya. Kalau aku punya anak dua laki-laki semua itu buat aku hikmahnya. Ya, aku harus gak boleh cengeng, aku harus kuat kayak laki-laki. Semuanya di rumah aku laki-laki semuanya. Aku harus tangguh jadi ibu rumah tangga yang kuat untuk memenuhi semua cita-cita anak aku, cita-cita ya yang lebih baik daripada orang tuanya. Ya kayak gitu aja. Motivasi hari ini udah 6:30 aku baru bisa ngomong ini. Kemarin aku kayak bunga nggak disiram. Batuk. Aku mau ngomong apa, batuk-batuk terus. Aku masih minum mungkin beberapa obat kayak gitu. Gak tahu ya, semoga aku jangan sakit lagi batuk. Kenapa sih setiap beberapa bulan itu batuk itu aku mesti sakit, masuk angin kayak gitu. Gopoknya. Kenapa sih kok gitu? Aku perasaan kerjaku tuh itu-itu aja sih kayak gitu. Kenapa sih kamu tuh, mungkin aku mikir ya, aku dikasih tahu dokter dulu Bu Gagu. Namanya suaminya Pak Gagu. Itu dokter, dua-duanya dokter. Tapi rahasia ya, dokter apa? Sebenarnya nggak apa-apa sih ngomong dokter, makanya sama-sama dokter. Tapi terus kemudian spesialis, dokter spesialis semuanya pokoknya kayak gitu. Semua itu pangkalnya penyakit itu dari pikiran kayak gitu. Jadi kalau pikirannya banyak kayak gitu itu sebaiknya harus banyak uangnya kayak gitu loh. Ya aku, Pak suami aku udah datang. Ini bisa lama aku kalau ngomong ya. Aku makan udah kayak gitu aja. Aku macem-macem ini obat Konidin. Kalau Panadol itu, Panadol tahu kan? Itu kayaknya demam. Aku agak hafal. OBH. Terus Laserin itu batuk, OBH tuh batuk kayak gitu. Banyak fik itu batuk. Jadi aku meskipun kadang di apotik, kalau Antangin ini masih di toko-toko biasa, aku bisa lihat expirednya ya, jangan lupa. Ini November 2007, aku biasanya tuh beli di Bu Herlin. Aku tangga aku di sana. Tapi aku tadi kan sambil ngantar anak aku. Sambil ngantar anak aku, ya, aku beli. Sekalian aku beli saklar. Sekring namanya, itu pengaman kayak gitu. Pengaman biasanya itu kalau kebakaran itu sekringnya sudah parah kayak gitu loh, nggak diketahui, rusak nggak diketahui kayak gitu loh. Masa gak jeglek dulu ya, aku herannya kayak gitu loh. Biasanya tuh jeglek dulu, baru kelihatan, dilihat kan rusak, terus diganti kayak gitu loh. Aku biasanya kebakaran itu LPG
kayak kelalaian kayak gitu, mungkin pancinya itu panci biasa kayak gitu. Jadi mudah sekali kan terbakar. Kalau panci-panci baja itu meskipun meskipun apa ya, lama itu paling gosong kayak gitu, lengket di itunya dulu kayak gitu. Prosesnya itu untuk terbakar itu lama kayak gitu loh. Kayak gitu, dan hasilnya bagus kayak gitu. Udah kayak gitu, panci-panci presto itu aku suka, tapi yang nggak bunyi. Aku kalau yang bunyi itu takut. Aku takut loh, bunyi sirine itu takut aku. Wing wing wing, aku takut kayak gitu. Kalau polisi itu kalau iring-iringan biasanya ada iring-iringan kayak gitu, aku nggak takut kayak gitu. Aku suka lihat kayak gitu. Tapi kalau ambulan itu sering aku, kalau ambulan kematian apalagi itu aku paling takut kayak gitu. Aku masih, bukan berarti aku, makanya aku pelan-pelan, kan kayak gitu sih manusia itu kayak gitu. Aku dulu kan kejer tuh dunia kayak gitu, aku harus ini harus itu, kan aku dari itu. Kemudian ibuku tuh ya semakin tua kayak gitu udah semakin ke akhirat kayak gitu kan. Aku, anakku butuh biaya kan kayak gitu dua-duanya, jadi aku masih harus, meskipun aku butuh kayak gitu, aku tidak memaksakan orang lain nonton aku kayak gitu, karena aku, pengalamanku itu eh, beda-beda kan sebenarnya, setiap orang itu beda-beda setiap, tapi aku merasa pengalamanku menarik kayak gitu, menurut aku unik kayak gitu. Kok bisa-bisanya kayak gitu aku dititipin mbah aku itu sebenarnya mau sejak TK. Aku nggak kerasan di rumah mbah aku karena tidur siang di sana. Di kota itu harus tidur siang, nggak boleh bermain kayak gitu. Kalau di rumah aku yang di desa kan, aku ada mbah aku. Di kampung itu kan semuanya saudara kan. Di depan itu pak lek aku, di sana bule aku, di sana mbah aku. Jadi aku kalau nggak ada ibu kayak gitu ke kota kayak gitu, aku bisa bermain-main. Kalau ada ibu, aku mainnya hanya di halaman. Ibuku mbokku juga takut sama ibu aku kalau aku harus ke sungai kayak gitu. Kalau bisa jangan. Kayak itu, kecuali aku pamitnya main ke mbah kayak gitu sama bulikku diajak ke mana, ke sungai itu. Aku, ibuku udah lepas kontrol ya. Kayak gitu. Untungnya aku masih hidup sampai sekarang, meskipun setiap hari itu aku setiap hari menghitung kayak gitu. Oh Tuhan ngasih aku kesempatan Mas Cahyo sampai hari ini. Pernah kan aku udah cerita tuh ya, aku ceritaku ikut tok sampai apal nggak popo. Aku pernah itu, begitu aku lulus sekolah guru, aku melamar di guru matematika kayak gitu di Graha Family itu kan. Itu banyak bule di sana ya, ada patung bagus, patung kayak singa kayak gitu. Aku kesana kayak gitu, aku cari itu. Aku masih belum ada Google Map, ada tapi aku masih belum pakai internet di rumah kayak gitu. Aku cari alamatnya di sini, dapat loh ya. Aku tanya-tanya dapat. Wah, aku dapat ini, aku kirim aja ke sana. Katanya matematika Jepang. Waduh, aku harus belajar lagi. Ya udah, kalau memang mau belajar lagi aku nggak apa-apa, kalau nggak ya udah. Nggak taunya nggak dipanggil-panggil. Ya udah nggak apa-apa, aku nggak kerja kayak gitu. Aku cari ilmu kok kayak gitu. Sekolah jadi guru tuh aku cari ilmu. Memang kalau awalnya itu aku cari kerja. Terus nggak taunya menarik banget. Aku nggak ada yang ngajarin agama dulu kayak gitu. Jadi aku terinspirasi kayak gitu dari sekolah SMP Katolik, SMA Katolik. Kemudian aku begitu menikah, aku masuk sekolah guru SD yang itu yang apa? Yang basicnya Islam kayak gitu loh. Guru Islam lah kayak gitu. Aku tapi nggak terus karena faktor, banyak faktor kayak gitu. Sama juga kayak YouTube kayak gini, aku sama Pak suami aku bebas sih, terserah kayak gitu. Support sih Pak suami aku kayak gitu. Tapi aku aja Mas, gak ada tuh pengalaman aku. Paling aku ulang-ulang kisahnya kayak gitu.
aku gak ada bisnis apa-apa kecuali itu tas kayak gitu. Aku mau nawarin tas kayak gitu, ya udah biarin aja nanti laku-laku sendiri kalau memang itu kayak gitu loh. Aku mau kayak gitu, tas 400.000, tas aku bikin kayak gitu, gak usah lah wes kayak gitu. Aku masanya kayak gini kayak gitu loh. Lagian di Shopee banyak kayak gitu loh, tinggal ada di Shopee juga ada kayak gitu. Aku banyak ngomong ya, 19 aku udah sembuh, ya udah kayak gitu aja. Hari ini kabar dari aku, kabar terakhir dari aku udah sembuh. Dan cuman sedikit sih, masih ada yang 100 beberapa. Kan aku nggak tahu ya harus gimana kayak gitu. Kalau ada kayak gini sejak aku SD mungkin apa ya ibuku mempersiapkan kayak gitu. Biar ibuku kayak gitu, udah nggak usah kaya nggak apa-apa daripada kamu maksa kayak gitu loh. Jadinya aku intinya bagi pengalaman aja kayak gitu. Ibuku sih namanya uang ya kayak gitu loh. Anak masih kuliah tuh pasti butuh. Begitu semakin tua tuh udahlah lillahi ta'ala kayak gitu. Kalau memang anakku nggak mau nempati warisanku, ya udah aku memang nggak, aku pingin berusaha sendiri bu kayak gitu, sampai nanti pada akhirnya memang itu benar-benar jadi milik aku kayak gitu. Toh itu sudah atas nama diwariskan ke aku, sudah ada buktinya kayak gitu loh. Kayak gitu sudah ada atas nama ibu aku, diwariskan ke aku kayak gitu sudah ada. Tinggal disahkan lagi. Tapi buat apa, sekalian aja mungkin kalau memang buat anak aku kayak gitu. Tapi rezeki itu Allah, moga-moga kalau kita kehilangan kayak gitu diganti yang lebih kayak gitu. Kebahagiaannya terutama kayak gitu. Kedamaiannya di keluarga, untuk keluarga anakku kayak gitu lebih damai kayak gitu. Daripada aku harus apa kayak gitu, apa kalau warisan aku gak pernah minta kayak gitu, karena ibuku sejak kecil sudah menyerahkan, mbahku juga, ini buat aku kayak gitu. Jadi buat apa aku mau ngoyak-ngoyak lagi, toh itu sudah jadi milik aku, di atas kertas itu milik aku kayak gitu loh. Tapi nggak tahu ya kalau tahu ya kalau anak aku tuh mama gimana kayak gitu. Sudahlah dek, kalau memang ada yang suka warisan mama kayak gitu, semoga kamu dapat ganti yang lebih dari itu kayak gitu. Tapi kalau enggak, mungkin enggak ada sih, itu semuanya memang buat aku. Siapa yang mau merebut kayak gitu loh. Kalau ada yang merebut, istighfar aja lah kayak gitu. Banyak ya bedo dilarang memancing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani, ini sama Mas Dani juga, papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama